103,8 Prima Radio. Musik enak seharian. Bertemu lagi di Happy Kids Time, this is your time. Sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol bareng Mr. Aris. Tunggu bagi yang mau request lagu dan kirim-kirim salam.只要我相信，我就能得着。张开我心眼来祈祷，只要我相信，我就能得着。今日我就掌握这真理，更高，更高的与你飞翔，坚强，我的确更加坚强，更深。更深的敬爱你，哇吼哇吼，哇吼哇吼。只要我相信，我就能得着。张开我心眼来祈祷，只要我相信，我就能得着。今日我就掌握这真理，更高，更高的与你飞翔，坚强，我的确更加坚强，更深，更深的敬爱你，哇吼哇吼，哇吼哇吼，哇吼哇吼，哇吼哇吼。只要我相信，我就能得着。张开我心眼来祈祷，只要我相信，我就能得着。今日我就掌握这真理，更高，更高的与你飞翔，坚强，我的确更加坚强，更深。更深的敬爱你，哇吼哇吼，哇吼哇吼，更高，更高的与你飞翔，坚强，我的确更加坚强，更深，更深的敬爱你，哇吼哇吼，哇吼哇吼，哇吼哇吼，哇吼哇吼，哇吼哇吼，哇吼哇吼。划小船，轻轻顺着风，快乐的快乐的快乐的快乐的人生就像梦。划小船，轻轻顺着风，快乐的快乐的快乐的快乐的人生就像梦。轻轻顺着风，快乐的快乐的快乐的快乐的人生就像梦。划小船，轻轻顺着风，快乐的快乐的快乐的快乐的人生就像梦。Oke, kembali lagi bersama Mr. Aris pagi hari ini. Kok pagi? Siang hari ini kembali bersama Happy Kids Time. This is your time. Ya,
Mr. Haris menunggu buat kalian yang mau request lagu dan kirim-kirim salam. Boleh banget, gak ada larangan sama sekali. Silakan request lagu dan kirim salam buat siapa saja ya. Nah, kemudian Mr. mau kasih juga nih nomornya. Kalau mau request by WA bisa dicatat nomornya di 0811 30 10 38. Lagi ya, 0811 30 10 38. Itu kalau mau request by WA. Tapi kalau mau langsung telepon nih, ngomong langsung sama Mr. Aris dan sama narasumber kita yang hari ini kece-kece banget ya, kedatangan dari Happy Family School, bisa telepon di 031 73 88 500. Sekali lagi, kalau via telepon 031 73 88 500. Nah, selain bisa kalian dengarkan dari radio kalian langsung, kalian juga bisa download aplikasi Sfara, SVARA di Play Store dan di App Store kalian. Oke? Aplikasi Sfara, SVARA. Langsung download di App Store atau di Play Store kalian, kemudian search Prima Radio Surabaya, lalu kalian bisa langsung dengarkan siaran kita dimanapun kalian berada. Jadi se-Indonesia bisa denger, ya. Terus ada lagi nih infonya. Kalau mau lihat kita langsung bisa lihat di live streaming Happy Family School. Di live streaming IG Happy Family School atau di Facebook Prima Radio SBY untuk mau lihat langsung live streamingnya. Oke, hari ini hari yang spesial banget karena Mr. Ras kedatangan 2 orang tamu ya yang di live IG sudah pasti lihat tuh ya, ada Lasha Ellen. Hai Lasha Ellen. Ada juga Miss Shiva. Hai Miss Shiva. Hai Mr. Ari. Iya, ini adalah guru-guru dari Happy Family School yang wah, ini seru-seru nih guru-gurunya kalau di sekolah nih. Ya, seru nggak sih? Seru nggak sih kalau ketemu Lasha Ellen sama Miss Shiva? Seru lah ya. Seru banget. Oke, coba nih kita mau kenal dulu sama Lasha Ellen. Lasha Ellen, coba kenalkan dirinya Lasha Ellen. Hai, 大家你们好。wait, ini bahasa apa nih? 中午呀，中午好。 Bahasa Mandarin ini ya. Siang, Mr. Aris. Iya, selamat siang juga Lasha Ellen. Ada Miss Shiva. Hi, hello. I'm Shiva. I'm an English teacher. Oke. Hi Mr. Haris. Hai Miss Shiva. Kok jadi kaku gini aja kaku. Oke. Iya. Nah, hari ini hari yang spesial banget karena kita akan membahas tentang bahasa asing, terkhususnya bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Makanya sekarang kita sudah ada Lasha Ellen di sini yang merupakan guru bahasa Mandarin di Happy Family School dan juga ada Miss Shiva yang merupakan guru bahasa Inggris di Happy Family School. Nah, Lasha Ellen sama Miss Shiva sehari-hari emang ngajar aja ya? Iya. Ya. Coba mic-nya deketin. Nah, gitu. Miss Shiva gimana Miss Shiva? Ngajar. Ngajar ya. Ya. Oke. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut nih dengan Miss Shiva dan Lasha Ellen. bentar. Miss Shiva nih kelihatan kaku sekali Miss Shiva. Enggak, sedikit aja. Sedikit aja. Iya. Gak apa-apa, di sini anak-anaknya nyantai semua nih. Ini yang sudah gabung di live IG, sebentar deh kita sapa dulu nih yang sudah gabung di live IG. Ada Faustin, ada Kelly. Hai Kelly, hai Faustin. Ada Melanie juga. Kemudian ada Miss Kartika, Miss Tika tadi udah gabung. Ada Queen, ada Albert, ini Joanna kayaknya nih. Terus ada Just Touch. Oh ini Kathleen. Ya, Kathleen, bener ada Kathleen ya? Ya Miss ya, Kathleen. Oke, Kathleen. Oke, ditunggu nih yang sudah bergabung di live IG. Melanie, hai Melanie, bisa mau request apa Melanie? Boleh kirim-kirim salam juga apa Melanie? Silakan ya. Mau langsung ketik di situ di HP-nya di IG boleh juga ya. Oke, tapi satu pertanyaan dulu nih buat Miss Shiva dan Lasha Ellen ini. Emang background pendidikannya Miss Shiva sama Lasha Ellen Mandarin sama Inggris ya? Saya ya pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Iya. Lasha Ellen juga Sama. pendidikan bahasa Mandarin. Itu di mana? Di luar negeri kah atau di Indonesia? Saya kebetulan puji Tuhan di dalam negeri. Di dalam negeri. Iya. Iya, di Puji kota Tuhan. apa tepatnya? Di Sumatera Utara, Medan. Sumatera Utara, Medan. Iya. Kalau Lasha Ellen? Saya di Indonesia dan lanjut semester 5 lanjut transfer ke Chongqing, jadi ngambil pendidikan di sana sampai selesai. Chongqing ya. Chongqing. Ya, Chongqing. Itu nama kota ya Chongqing ya? Iya.
Oh, itu berapa lama di sana di luar negeri Los Ellen? 2 tahun dari semester 5 sampai semester 8. Oh, wow, pengen deh belajar luar negeri nih. Iya, saya Wah, ini adik-adik yang di rumah nih harus semangat nih biar kayak Los Ellen nih bisa belajar di luar negeri ya Los Ellen ya. Itu di Cina atau di Iya, di Cina. bukan Di kota Taiwan? Chongqing. Oh kan, oke. Ada Jeremy, hai Jeremy sudah bergabung. Ada Novita juga. Oke, ditunggu ya request dan salamnya. Di situ sudah dipin nomor WA-nya atau mau langsung request di ketik di IG-nya juga boleh langsung. Oke, sebelum kita lebih lanjut lebih dalam lagi membahas tentang bahasa asing terkhususnya bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, kita dengarkan satu lagu dulu dari Brandon Clancy, Jesus is Alive in Me. Iya, masih di Happy Kids Time. This is your time. Coba deh ya, Miss Aras mau ngajarin sama Miss Shiva sama Los Ellen nih gimana jargonnya kita nih. This is your time. Kalian jawabnya kok kebalik ya? Happy Kids Time, this is your time lah. Jadi Miss Aras kebalik. Gitu coba ulang. Di Happy Kids Time. This is your time. Gitu jawabnya. Cuman yang seru, yang heboh gitu. Ya, jadi Miss Aras bilang Happy Kids Time, kalian jawab Miss Shiva sama Los Ellen bilangnya this is your time. Oke? 1 2 3. Happy Kids Time. This is your time. Aduh, nggak seru nih. Ini gimana nih? Seru, kurang semangat ya kayaknya ya. Coba deh yang di live IG. Olahraga dulu. Bisa di komen. Lagi. Happy Kids Time. This is your time. Iya, ya udahlah, cukup lah ya. Setidaknya itu pemanasan. Oke, kembali lagi bersama Mr. Aris dan ada Miss Shiva dan Los Ellen di sini.
kita akan bahas tentang bahasa Mandarin dan bahasa Inggris nih, ya. Nah, Los Ellen sama Miss Shiva ini dari kapan sih mengajar bahasa Mandarin dan bahasa Inggris? Siapa dulu nih? Serah deh, bebas. Lausa dulu aja. Yang Dari selesai kuliah langsung mengajar. oke. Selesai kuliah langsung ngajar. Iya. Tahun berapa itu? Lama sekali ya. Dari Udah tahun lama. 2000 berapa ya? Udah lama, 2011. Ya, jadi sampai Indonesia langsung minggu depannya langsung jadi guru. Wow. Wah, mantap itu. Oke, kalau Miss Shiva? Kalau saya kebetulan sebelum lulus kuliah itu ada praktek mengajar. Jadi itu termasuk dihitung kan ya, ngajar. Iyalah ya. Jadi itu iya, mulai iya. dari tahun 2013 lah. 2013. Oh, berarti Los Ellen udah lebih dulu nih mengajar ya. Iya, saya masih muda. Oh, berarti jadi Miss Shiva sama Los Ellen ini sudah lama sekali berkecimpung di dunia mengajar ya, terkhususnya mengajar bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Itu grade berapa kalau boleh tahu? Mungkin di awal-awal gitu, apa langsung grade yang misalnya senior high school atau gimana gitu, coba deh Miss Shiva. Kalau saya kebetulan waktu praktek mengajar itu memang langsung ngajar di senior high. Oh, Jadi wow. SMA. Prakteknya Langsung dapat itu SMA. ya. Oke, kalau sekarang di Happy Family School di grade Di grade 1 2 3. primary, Primary ya, one, ya sekolah two, three. dasar. Oke, kalau Miss Los Ellen? Kalau saya, kalau untuk yang apa tadi? Magang ya kalau Magang ya. istilahnya ya, Magang. magang. Kalau kita PPL. Nah, Emang Los taunya apa kalau magang? magang ya, magang juga Enggak, namanya. Los nggak tahu magang dah. Magang. Jadi kalau dulu kan kuliahnya di sana. Praktek terus kali ya bahasanya di praktek sana kan ya. kita praktek. Oh. Kita bukan magang tapi praktek. Praktek. Prakteknya itu kan nggak mungkin di sana karena secara bahasa Mandarin di sana otomatis semua anak-anak sudah bisa kan. Nah karena itu bahasa ibu mereka kan, jadi kita harus pulang ke Indonesia cuman Benar. untuk praktek. Jadi waktu itu kebetulan saya dapat untuk ngajar SD sama SMP gitu. Jadi waktu magangnya langsung SD sama SMP. Cuman kalau sekarang ya sudah semua sih ngajar sampai SMP. Sudah pernah ngajar TK, playgroup, SD dan SMP. Oke, itu kalau Los belajar selama di Mandarin itu pakai bahasa Mandarin dong ngomongnya sama yang di sana. Iya, benar. Nggak ada teman Indonesia gitu yang bisa diajak ngomong bahasa Indonesia? Ada. Tetap ada ya temannya ya. Ada. Soalnya Mr. Res ngebayangin kalau di sana bahasa Mandarin tiap hari gitu kan nggak pusing. Ada tetap ya teman-teman yang pakai bahasa Indonesia ya, jadi bisa ngobrol bahasa Ada ibu yang sendiri. dari Indonesia, cuman kan kita tugas biasanya jarang dikelompokkan sama Indonesia. Jadi kan benar-benar dituntut karena di sana kan kita digabungnya bukan sama yang orang-orang Cinanya, tapi yang berbagai negara. Jadi otomatis nggak bisa bahasa mereka juga nggak bisa bahasa Indonesia. Otomatis mau nggak mau dituntut pakai bahasa Cina kan. Jadi Cina. kayak kondisi Oke. yang benar-benar memaksa kita mau nggak mau, bisa nggak bisa harus ngomong kayak gitu. Oke. Ini Los Ellen sama Miss Shiva ini kenapa sih memilih bahasa Inggris gitu loh? Alasannya apa sih kok bahasa Mandarin yang dipilih untuk ditekuni ya kan, terus dipakai untuk mengajar dan jadi profesi seperti itu? Kenapa alasannya? Siapa dulu nih? Kalau boleh. Kalau saya itu sebenarnya nggak ada cita-cita jadi guru bahasa Inggris ya, tapi karena kebetulan saya dari Kampung nan Jauh di Mato ini jauh banget. Padang, orang Padang. Oh bukan, Sumatera Utara. Loh, kan Kampung nan Jauh di Mato tuh bahasa Padang sih. Oh iya, maaf. Lagu Padang itu ya Sumatera Barat. Oh, tapi bukan dari Sumatera Barat. Bukan, utaranya. Oh, utaranya. Jadi kalau bahasa Inggris itu sesuatu yang sangat mahal ya. Jadi Mahal. iya, karena dulu saya bahasa Inggris itu diajarinnya dari kelas 5 SD. Jadi itu tertarik. 5 SD baru belajar bahasa Inggris? Iya, dapatnya itu, dan yang ngajar bukan guru bahasa Inggris. Oh, guru lain ya. Iya, makanya jadi bahasa Inggris itu mahal banget. Terus akhirnya tertarik ya dan suka Inggris jadinya Iya, gitu. suka. Karena kan kalau kita ngomong bahasa itu kan kesannya kita itu kayak bahasanya Keren mewah gitu, ya. keren kan. Wow gitu. Ya zaman dulu bahasa asing kayaknya orang melihat itu kayak yang bisa bahasa asing, apalagi orang-orang tua gitu ya. Iya. Wah, anaknya bisa bahasa asing nih, keren ini, pinter gitu ya. Pasti Iya, langsung terkonsep tuh jenius gitu ya. Iya, Oke. Kalau Los Ellen? Kalau saya, iya sama kayak Miss Shiva. Zaman dulu banget itu bahasa itu kan bahasa yang keren. Apalagi kok Miss Shiva tadi kelas 5 ya. Kalau bahasa Inggris
bahasa Mandarin apalagi pada masa saya itu belum ada itu. Makanya anak-anak sekarang bersyukur banget ya, mereka dari playgroup sudah ada yang dikenalkan bahasa Mandarin seperti yang di Happy Family School. Kita semua sudah dari kecil, level yang kecil mereka sudah belajar kan. Happy sudah, Family School ini dari kecil sudah belajar iya, bahasa dari, Mandarin. PSB sudah ada, makanya PSB itu umur berapa? PSB umur berapa ya? Dua tahun. Dua Dua sampai 3 tahun. Jadi bersyukur banget sih kita semua yang anak-anak zaman sekarang, mereka sudah bisa dapat dari sekolah gitu. Kalau saya ya baru belajar bahasa Mandarin ya waktu kuliah, jadi benar-benar kayak kejar paket, kejar kita. Tapi dengan masa seperti sekarang ini, memang bahasa itu sudah benar-benar kayak Penting bagus banget, dan penting gitu loh untuk kita semua. Mau nggak mau kita sudah ada di masa dimana semua orang sudah harus belajar namanya bahasa luar kayak gitu sih. Oh gitu ya, berarti tapi gini, kalau melihat anak zaman sekarang gini ya, ini kan itu tadi kalau kata Los Ellen enak banget anak zaman sekarang, udah nggak sulit belajar bahasa kayak zamannya Los Ellen sama zamannya Miss Shiva ya kan, yang mungkin sulit mendapatkan guru ya nggak sih, dapat guru yang kompeten gitu kan, kayak Miss Shiva tadi bahkan bukan guru bahasa Inggris langsung yang ngajar, itu guru apa berarti itu? Guru agama. Guru agama yang mengajar Miss Shiva bahasa benar. Inggris ya. Iya, Mungkin benar. kebetulan gurunya pinter bahasa Inggris kemudian ngajar juga gitu ya. Dia belajar juga sebelumnya. Oh, belajar bahasa Inggris sebelum juga. ngajar kita dia belajar ya itu. Oke. Nah, kalau zaman sekarang nih, kalau dilihat anak-anak yang memang sudah mudah banget untuk belajar bahasa, bahkan dari media-media manapun, mereka bisa dapatkan sumber-sumber untuk belajar bahasa Inggris sendiri. Bahasa Mandarin juga ya kan. Nah, dari Los Ellen sama Miss Shiva sendiri nih menanggapinya gimana sih? Apakah memang minat anak zaman sekarang makin meningkat atau justru makin menurun? Minat belajar bahasanya macam-macam ya. Kalau di lingkungan HFS kita meningkat ya kalau anak-anak secara di sekolah. Di Happy Family School justru anak-anaknya mereka senang ya belajar iya. bahasa Inggris dan apalagi bahasa Mandarin ini ya. Itu kayaknya anak-anak berarti kalau di Happy Family School itu ngomongnya pakai bahasa Mandarin. Ya kalau waktu pelajaran bahasa Mandarin. Kalau di luar itu Kalau bahasa ketemu Losenya Inggris. juga ngomong bahasa Mandarin ya Lose. Oh, cuman bahasa sehari-harinya bahasa pengantarnya Inggris ya. Inggris. Iya, Oh bahasa gitu. Inggris. Cuman kalau di pas bahasa Mandarin, belajar bahasa Mandarin sama Los Ellen pakai bahasa Mandarin. Ya. Ya, wah itu ngomong gimana tuh Los Ellen kalau misalnya anak-anak mau ke toilet pakai bahasa Mandarin juga kan, biasa kalau kita orang Indonesia kan Bu permisi ke toilet gitu Pak permisi. Kalau bahasa Mandarin juga gimana tuh? Bisa, anak-anak KGB pun, KG, kindergarten, KGA, KGB, mereka kalau sudah mau ke toilet pun mereka sudah bisa bilang gitu. Contohnya gimana itu? 老师我要上厕所 Oke. Artinya itu gimana? Permisi ke toilet. Iya. Boya, Aku ke itu ada toilet. pokoknya. Sudah pintar mereka Sudah sekali pintar. gitu. Kalau masa kita dulu TK mana tahu ya kan bisa. Boro-boro. Bingung-bingung ya kan kalau zaman dulu gitu ya. Bahasa Berarti Indonesia aja susah. berarti minat anak zaman sekarang untuk belajar bahasa tuh bermacam-macam ya. Iya. Cuman pastinya seharusnya makin kesini makin apa ya, makin excited ya. Soalnya kita sudah menghadapi zaman yang benar-benar global di mana bahasa itu penting banget ya nggak sih tadi itu ya. Oke. Kalau dari bahasa Mandarin sih untuk Los Ellen, kira-kira kalau belajar bahasa Mandarin tuh ada nggak sih kayak level-levelnya gitu loh? Masa iya langsung ini belajar pertama langsung kayak apa sih? Yang paling sulit apa sih? Kayak nulis aksara gitu nggak sih? Nulis aksara Jawa dong ya. Apa sih? Ya gimana sih Los Ellen? Coba deh. Kalau level-levelnya sih ada. Itu kalau kita dari kata, dari hurufnya. Jadi bahasa Mandarin sendiri itu hurufnya banyak banget. Kalau yang kita tahu secara benar-benar di dunia pendidikan itu sekitar ada 4.000 huruf. Tapi kalau mau benar-benar dipelajari sampai benar-benar luas itu puluhan ribu, banyak banget kayak gitu. Bahasa Mandarin. Iya, jadi apa itu hurufnya tuh? hurufnya gitu. Jadi kita biasanya dibagi. Mungkin untuk level yang pertama kita belajar dari 100 sampai 200 kata. Terus level kedua mulailah 250 sampai 300 gitu, sampai meningkat sampai yang level terakhir. Levelnya banyak sih. Cuman kalau tingkatannya kapan sih mulai itu berdasarkan masa ya. Kalau dulu kita baru belajar Mandarin mungkin SMP baru dikenalkan level 1. Tapi kan zaman sekarang tadi yang saya bilang playgroup mereka sudah belajar. Jadi ya level 1 itu sudah mulai dikenalkan. Cuman mungkin porsinya aja sekarang mulai disesuaikan kayak gitu. Oh, porsinya nggak terlalu sulit pastinya ya, Ya, yang gampang-gampang aja. gampang-gampang. Kalau dari bahasa Inggris ada level-level apa gitu, Miss? Kalau level
untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris itu sendiri ada pasti, apalagi kalau kita mau ke luar negeri ngurus visa misalnya atau mungkin mau lanjut kuliah, udah pasti ada levelnya dari umumnya sih beginner sama advance gitu. Beginner Tapi sama sebenarnya advance. lebih rumit dari itu, nggak rumit banget sih, tapi umumnya sih beginner sama advance. Jadi gimana sih ini? Kalau jadi level beginner itu ya berarti yang paling dasar. Paling dasar Terus ya. yang paling tinggi itu advance atau bisa sih mastery atau proficiency. Oh, mungkin kalau yang paling dasar tuh belajarnya kayak vocabnya diperbanyak gitu ya. Iya, belajar kata-kata baru. Kata-kata kayak gitu. baru. Oke, kalau yang udah lanjut pasti udah kayak belajar tense-nya gitu ya, past tense, terus apa segala macam gitu ya. Iya, kurang lebih ya intermediate ya. Setelah beginner ya ada intermediate, habis itu advance gitu. Oke. Ya, masih di Happy Kids Time, adik-adik, anak-anak semua yang mau request lagu, sekali lagi nih bisa bacakan nomornya nih. Yuk, di 0811 30 1038. Sekali lagi 0811 30 1038. Itu mau request lagu dan salam by WhatsApp. Kalau mau langsung telepon atau ngobrol langsung sama Mr. Aris dan Lasa Ellen sama Miss Shiva di sini, bisa telepon di 031 7388500. Sekali lagi 031 7388500. Nah, yang sudah masih join di live Instagram Happy Family School, jangan kemana-mana ya, ditunggu juga nih yang mau request lagu dan kirim-kirim salamnya, bisa langsung aja komen di kolom komennya Instagram Happy Family School. Oke? Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, sebuah lagu nih berbahasa Mandarin, tapi kalau Inggrisnya judulnya Jesus Love the Little Children, pasti semua udah tahu ya. Cuman ini versi bahasa Mandarinnya. Oke, Mr. Aris putarkan buat kita semua. 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Give me a give me an O, and give me a E, and give me an E. Sing it. 耶稣喜爱世上小孩，世上所有的小孩，无论红黄黑白棕，都是耶稣心宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩。Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Yeah, if you feel the beat, turn the music louder. If you feel the love, just shake your shoulder. Let me see all the kids throw your hands up, wave it in the air. Seems like you just don't care. 当你认为自己总是没人爱，长得太胖太矮，头枕总是空白 ，But that's alright。因为耶稣喜爱世上所有的小孩。Come on, come on. 耶稣喜爱世上小孩，世上所有的小孩，有钱没钱他都爱，高矮胖瘦他宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩。Jesus loves the little children, all the children of the world. Rich and poor, big and small, Jesus loves them one and all. Jesus loves the little children of the world. 耶稣喜爱世上所有小孩，世上所有的小孩，有钱没钱的他都爱，高矮胖瘦他宝贝。Jesus love the kids all around the world, love the kids all around the globe. No matter you are tall or short, no matter you are rich or poor, sing with me, Jesus loves me. 耶稣喜爱世上小孩，世上所有的小孩，无论红黄黑白棕，都是耶稣心宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩，耶稣喜爱世上所有的小孩，耶稣喜爱世上所有的小孩。 Come on! Bring it on, bring it on, bring it on, bring it on, bring it on. Throw your hands up. You know he loves me. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. I
Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Let everybody put your hands up and say, I love you, Jesus. Come on. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Deep down. I love you, Jesus. Love you, Jesus. Down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, down, down, deep down in my Oke, masih bersama Mr. Aris, Miss Syifa dan Los Ellen di Happy Kids Time. This is your time. This is your time. Nah. Padahal tadi udah pemanasan loh ya, masih lupa Miss Syifa nih. Ulang untuk Miss Syifa aja. Wah, ini kayak ini ya menghukum anak murid ya. Kamu ulang ya, kamu lupa soalnya. Happy Kids Time. This is your time. Iya. Jadi sosit gitu ya kan? Mau garang. Jangan. Biarin dilihat ya. Sebentar kita sapa dulu yang ada masih di live Instagram Happy Family School. Ada Heaven Boy. Hai Heaven Boy. Ya nih, ayo di request dan dikirim-kirim salamnya untuk siapa saja teman maupun keluarga yang sedang mendengarkan siaran Happy Kids Time dari Prima Radio 103,8 FM Surabaya. Oke, Mr. Harus juga mengingatkan bagi yang belum download aplikasi Sfara, SVARA, bisa di-download sekarang juga. Supaya apa? Supaya bisa mendengarkan siaran dari Prima Radio langsung dan ini se-Indonesia bisa mendengar ya. Jadi kamu mau ada di Papua, terus kamu download Sfara bisa dengar siaran yang ada di Surabaya ya kan, di Prima Radio 103,8 FM. Oke, kita lanjut ke Miss Syifa dan Los Ellen. Tapi sebelumnya nih ya, kita mau bahas-bahas sedikit fakta-fakta unik tentang bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Kalau dari bahasa Mandarin dulu nih, tadi Los Ellen juga sudah sempat menyebut ini ya, tentang huruf apa sih sebutannya, huruf Hance ya. Itu kayak kalau di Indonesia alfabet ya. Iya. Alfabetnya Mandarin itu banyak sampai ribuan ya. Los Ellen bener gitu ya. Nah, kemudian ada fakta unik tentang bahasa Mandarin yang katanya merupakan salah satu bahasa tertua di dunia. Itu Los Ellen kira-kira tahu nggak sejarahnya gimana itu? Ini tertua dan ada dua jenis ya Los ya, yang apa namanya, bahasa huruf Mandarin tradisional. Huruf Mandarin tradisional dan sederhana itu gimana maksudnya? Iya, kalau yang sekarang kita belajarnya yang sederhana. Jadi kalau zaman dulu itu lebih rumit, goresannya, struknya itu bihwanya tuh banyak banget. Tapi kalau untuk sekarang dan saya masuk yang di masa dimana yang sudah mudah, yang sudah disimpelkan gitu. Jadi untuk anak-anak yang sekarang kita semua sudah menggunakan bahasa yang simple itu tadi, yang bukan bahasa ya, huruf yang simple tadi, yang sudah struknya, bihwanya sudah
mudah kayak gitu, sudah nggak banyak. Oh berarti kalau yang tradisional tuh yang masih apa tadi? Bihua? Pihua Pihua. itu stepnya, struknya itu. Oh, karena bener bahasa Mandarin tuh kayak gambar juga sih ya, bener nggak sih? Kayak ngukir-ngukir, terus ada tebal garis, iya, garis tebal, terus ketipis gitu ya lo sebenarnya. Kalau tebal tipis enggak sih, Enggak cuman juga. yang pasti kita belajar dari step-stepnya. Jadi anak-anak belajar, anak-anak hebat loh. Mereka TK pun mereka sudah bisa stepnya. Yang pertama harus yang mana duluan. Jadi nggak bisa sembarangan. Kalau mau dibilang, kalau orang yang nggak tahu pasti bilangnya nulisnya kayak gambar ya. Ya mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya ada urutan-urutan yang harus kita lakukan kayak gitu. Kita nggak boleh asal dari kanan dulu atau kiri dulu. Jadi ada mungkin su dulu, habis gitu heng, itu ada step-stepnya kayak gitu. Oh my Makanya god. hebat kan anak-anak Wow, sekarang kan, kayak hebat yang di banget. Happy Family School mereka TK-nya sudah tahu step-stepnya harus belajarnya gimana. Jadi kayak garis gitu. yang garis pertama tuh yang harus ditempatkan tuh garis sebelah kiri dulu atau garis tengah dulu atau garis mana? Itu ada sampai step-stepnya gitu ya maksud ya. Iya. Waduh, nggak kebayang ya betapa ini sebenarnya bahasa Mandarin itu. Kayaknya sulit ya, cuman ternyata banyak yang bisa ya kan. Iya, sampai nada-nadanya kita juga ada nada-nada kan. Jadi kalau Oh kayak do nada-nadanya re itu mi fa enggak sol la si do gitu. ada 4 nada, iseng, erseng, sanseng, seseng. Jadi kalau salah nada aja itu sudah Beda arti. artinya beda kayak gitu. Oh, terus gimana dong kalau yang lagu-lagu bahasa Mandarin gitu? Kalau lagu-lagu sih kita biasanya kan dari katanya, apa dari sentence-nya aja kita bisa mengartikan. Cuman kan nggak mungkin kalau lagu-lagunya sampai nadanya di gitu-gitu kan loh. Tapi kalau kita ngobrol aja, kita perlu nada-nadanya harus tepat kayak gitu. Gitu. Berarti ini sebenarnya bahasa Mandarin ini. Kalau Miss Syifa ngeliat bahasa Mandarin gimana sih Miss Syifa sebagai guru bahasa Inggris? Apa ya, susah banget ya. Susah ya. Susah banget. Ya Mr. R juga merasa susah tuh kayaknya bahasa Mandarin. Tapi anak zaman sekarang banyak yang sudah bisa gitu, bahkan lebih jago ya kan. Kalau untuk fakta unik dari bahasa Inggris sendiri nih ya, sebenarnya bukan bahasa Inggris ini lebih ke banyak bahasa. Miss Syifa mungkin pernah dengar istilah polyglot. Oh pernah. Apa itu Miss Syifa? Itu sebutan untuk orang-orang yang menguasai lebih dari 3 bahasa atau lebih lah. Lebih dari menguasai Lebih dari satu, dua, bahasa, tiga 2-3 bahasa ya. Oh gitu. Jadi ada istilah yang namanya polyglot. Mungkin adik-adik sama anak-anak yang di rumah baru dengar ya kan. Yang namanya istilah polyglot itu adalah ketika seseorang itu ya bisa menguasai banyak bahasa, lebih dari satu lah ya, nggak cuman bahasa ibunya sendiri kayak gitu loh. At least kayak kita orang Indonesia terus kayak sudah belajar bahasa Inggris, ditambah lagi belajar bahasa Mandarin, ditambah lagi mungkin belajar bahasa Jerman ya kan. Nah, dan bahasa-bahasa lainnya itu bisa disebut sebagai polyglot. Cuman ada kayak tingkatannya yang misalnya hyper polyglot itu katanya udah bener-bener ini ya Miss ya. Hyper polyglot itu udah bener-bener kayak Bahasanya sampai sudah banyak ya, banget bisa. itu gitu, pasti sampai belasan mungkin ya. Bisa jadi. Nah, Miss Syifa kalau namanya polyglot ini ya, kan Miss Syifa pernah dengar-dengar nih soal polyglot yang namanya orang yang bisa menguasai banyak bahasa. Itu orang polyglot ini itu talenta sejak lahir atau gimana sih itu yang namanya polyglot itu menurut Miss Syifa? Umumnya sih nggak tahu, ini mitos ya, katanya sih talenta udah bawaan dari lahir. Mitos ya, jadi makanya kayak antar benar sama nggak bener ya, iya. bawaan sejak lahir yang memang. Tapi ada juga penelitian yang membenarkan itu gitu. Jadi katanya otak mereka itu ada bedanya lah sama dengan otak orang normal. Jadi Oke. gitu, kurang lebih seperti itu. Kayak mungkin lebih cepat. Interestingnya banyak banget ya dia sama bahasa ya. Iya. Apanya? Interestingnya lebih kuat Oh, ya. karena Ada penelitian sih itu. karena kemauan juga bisa lah ya. Jadi bukan hanya sejak lahir ada talenta gitu, enggak. Cuman kalau memang mau gitu kan, meskipun udah kelas 1 SMP misalnya taruh seperti itu, cuman memang mau belajar bisa jadi polyglot dalam kurun waktu tertentu ya kan, asal mau belajar. Benar juga sih. Oke. Intinya mau sih sebenarnya Intinya mau ya. belajar Latihan. ya. Karena kalau segala sesuatu yang kita nggak suka ya mau simple pun pasti akan susah sih. Intinya Jadi latihan. harus mau suka, pasti akan latihan dan latihan. Terus yang namanya polyglot itu butuh daya ingat yang luar biasa ya Miss Syifa. Udah pasti ya tentunya. Iya ya. Karena untuk kan itu kan lebih ke hafalan terus pemahaman bahasanya gitu ya. Iya. Ini di Indonesia ini kita pernah ada seorang polyglot terkenal dan
dia ini sepertinya menjadi awal mula polyglot itu muncul. Yang namanya polyglot atau orang yang bisa menguasai banyak bahasa. Ini ada yang namanya Gayatri Wailisa, dan ini sudah almarhum ya sebenarnya, karena ya itu ini tahun berapa nih ya, kayaknya tahun 2014 ke atas ini munculnya, dan memang meninggalnya pada saat-saat itu juga. Dia ini terkenal dengan penguasaan bahasa asing sebanyak 14 bahasa asing. Aduh, 14 itu bahasa rasanya kayak 3 lidahnya bahasa sudah aja. kayak subtitle ya. Harry Potter ini dia langsung berubah ya. 3 bahasanya Wow. udah luar biasa, ini Iya. 14. 14 bahasa Luar itu. biasa loh. Dan dia katanya sih bisa ngomong gitu ya, kayak ngomong kita kayak sekarang ini, langsung bisa campur-campur gitu loh. Wah, Itu serius. gimana ya ceritanya? Dia tuh ada bahasa Inggris, Italia, Spanyol, Belanda, Arab, Prancis, Jerman, Korea, Jepang, wah banyak nih. Rusia, bahasa Tagalog juga bisa dianya. Waduh, ini almarhum Gayatri ini luar biasa nih ya. Dan setelah ini barulah muncul polyglot lainnya Junior. gitu, yang junior. Tapi sebenarnya sih kayaknya polyglot ini banyak sebenarnya orang-orang yang memang punya keahlian berbahasa banyak bahasa asing. Cuman jarang terekspos, kayaknya itu yang menjadi masalahnya ya. Kayak berarti kalau kita ini udah bisa dibilang polyglot lah ya, karena bisa Inggris, Mandarin, apalagi Los Angeles Mandarin ya kan. Karena kan Happy Family School pakai 3 bahasa toh. Makanya Nana sudah 3 bahasa mereka Sudah ya. 3 bahasa. Sebenarnya 4. Ah, Ada bahasa daerah tuh. Bahasa Oh Surabaya. iya, bahasa daerah. Ya benar kan. Bahasa Jawa. Iya, Wisima aja nggak bisa bahasa Surabaya, dia perlu belajar. Sedikit-sedikit udah bisa. Wes lah gitu. Wes lah. Ya wes band ya. Wes band lah. Oke, berarti sebenarnya anak-anak dari Happy Family School ini sudah bisa dikatakan polyglot juga ya, karena dari kecil atau di sekolah tuh sehari-harinya ngomong bahasa Inggris satu, terus bahasa Indonesia udah bahasa sehari-hari juga di rumah. Belum lagi kalau di kelas ketemu Los Island Bahasa Mandarin. bahasa Mandarin. Waduh, ini udah ntar kalau mereka bertumbuh dewasa lagi, punya minat belajar di bahasa lain, bisa belajar bahasa lain ya Los Island ya. Nah, cuman gini Los Island sama Miss Shiva ya, untuk belajar bahasa asing sendiri ya, mungkin beberapa anak malas banget ini. Kalau menurut Los Island sama Miss Shiva, apa sih yang membuat anak-anak malas gitu? Mungkin dari kesulitan sih, atau gimana sih? Mungkin mereka nggak tertarik karena kan anak-anak itu pasti ada mereka yang sukai dan tidak sukai. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu faktor sih. Mereka nggak terlalu tertarik dengan bahasa dan mereka kurang motivasi untuk apalagi untuk bahasa asing itu sendiri gitu. Kalau saya mungkin ada yang bisa ditambah. Kalau bahasa Mandarin ya benar, minat itu tadi. Kita kan harus makanya dari yang kecil kita harus benar-benar menggali minatnya mereka itu. Kita mau guru itu pun kita harus benar-benar kreatif supaya anak-anak itu suka kayak gitu. Nah, kalau dari Mandarin sendiri, kalau yang bikin males ya hurufnya itu tadi. Kadang Karena mereka banyak langsung gitu ya. merasa, aduh loh, banyak, bingung. Apalagi kalau masih kecil harus belajar step-stepnya itu tadi kan. Betul. Huruf-hurufnya itu luas banget kayak gitu. Tapi ya kembali lagi, bahasa ini adalah masa sekarang. Kita semua harus mau belajar kayak gitu. Kita mau belajar dan kita harus benar-benar kayak mengikuti masa, bahwa kita sudah ada di zaman dimana kita semua sudah nggak cukup dengan satu bahasa kita kayak gitu. Ya pastinya harus ada banyak cara yang kita berikan ke anak-anak supaya mereka benar-benar minatnya. Pokoknya ada minat dulu. Iya. Gitu. Ya itu tadi menyangkut pentingnya bahasa asing ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya masih di Happy Kids Time ada sebuah lagu. Ini bahasa Inggris yang diterjemahkan ke bahasa Mandarin juga ya. Judulnya ada Leaning on the ketutupan ini. Oke deh, kita langsung dengerin aja kalau gitu. Spesial buat kalian. Jangan kemana-mana.地
tadi judul lagunya adalah Leaning on the Everlasting Arms ya ternyata. Pasti semuanya pernah mendengar lagu itu karena lagu ini sudah nggak asing lagi ya. Nah, kembali lagi bersama Mr. Aris dan Miss Syifa juga ada Los Ellen di sini. Di menit-menit terakhir ini coba kita mau tahu nih tadi ngomongin seberapa penting gitu loh. Menurut Miss Syifa dan Los Ellen, penting banget nggak sih belajar bahasa asing ini, terutama ya bahasa Mandarin sama bahasa Inggris tadi. Dan manfaatnya apa kira-kira dalam kita belajar bahasa Mandarin dan bahasa Inggris? Coba dari Miss Syifa deh. Penting ya, penting banget pasti, apalagi kan kalau setahu saya itu di dunia ini kan kurang lebih 53 negara itu menggunakan bahasa Inggris itu sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Ya. Jadi ya sangat penting, apalagi kalau kita yang sekarang ini global ya. Jadi harus tahu lah banyak bahasa Inggris untuk pergi ke manapun kita bisa menggunakan itu sebagai komunikasi. Oke, jadi komunikasi, ya. Pentingnya bahasa Inggris itu karena itu ya. Oke, kalau dari bahasa Mandarin gimana Los Ellen? Sama sih, penting karena bahasa Mandarin sudah menjadi bahasa internasional kedua kan. Iya. Jadi untuk anak-anak apalagi ya, mereka sekarang sudah belajar bukan hal yang susah, bukan hal yang sulit lagi, dan bukan hal yang langka untuk setiap anak belajar bahasa Mandarin. Kalau dulu kan masih jarang ya orang kita mau cari guru Mandarin, masih susah, dan sekarang banyak sekali media gitu loh yang untuk bisa belajar bahasa Mandarin. Dan kalau untuk tadi yang Miss Syifa bilang untuk kita bisa keluar negeri atau mana-mana, bener banget. Apalagi sekarang anak-anak sekarang kan mereka sudah bisa traveling kemana-mana, itu mereka bisa bantu orang tuanya untuk translate, apalagi kalau belanja ya. Belanja mereka bisa bantuin mamanya supaya nggak dibohongin ya kan. Mama itu nggak bener mah, itu dia nipu mah gitu ya, karena bahasanya kan? bisa jadi. Oke, berarti penting banget ya sekali lagi belajar bahasa Mandarin, bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Coba nih terakhir nih dari Miss Syifa sama Los Ellen nih, pesan-pesan apa nih untuk anak-anak dalam belajar bahasa asing? Kemudian mungkin bisa dikasih tips-tipsnya sedikit yang membuat anak-anak lebih semangat dan mungkin lebih interest lagi untuk belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Mungkin di dalam bisa disampaikan pakai bahasa Mandarin dari Los Ellen mungkin, terus ditranslatein tapi ya supaya mungkin ada yang nggak ngerti bisa ngerti gitu loh. Boleh, silakan. Ya coba deh, apa sih pesan-pesan dengan tips-tipsnya? Boleh, yuk. Apa ya, kalau untuk anak-anak ya tua-tua ting inye lah, mereka harus banyak kayak dengerin musik. Itu kan yang pembelajaran yang buat kita fun ya. Kalau anak-anak langsung disuruh baca buku kayaknya langsung males, apalagi lihat kotak-kotak ya. Kalau mereka bilang lihat tulisan kotak-kotak males. Tapi kalau misalkan tinggiin ya kayak dengerin musik, itu kayak membuat mereka seneng gitu kan, otomatis pengen tahu kan ini artinya apa sih kayak gitu kan, otomatis dari situ vocabnya nambah kayak gitu kan. Nah kalau sudah yang level-level yang sudah mulai dewasa, mereka sudah mulai diinye kan tianying, mereka sudah bisa lihat movie. Saya sering bilang sama anak-anak yang di HFS ya, yang sudah mereka level-levelnya sudah besar, saya bilang kalau kamu mau belajar kamu bisa dari nonton film. Banyak sekali film yang anak-anak pun juga ada tanpa subtitle itu ya. Ya mulai bisa, karena belajar bahasa itu dari kita mendengarkan, itu sering dengar-dengaran. Mungkin kalau ada dibilang kadang bahasa aktif dan pasif ya kan. Betul. Dari yang pasif dulu kita dengar, sering dengar, kita pasti banyak pengen tahu. Nanti kalau levelnya sudah mulai dari banyak baca artikel, mulai kita translatekan, itu mulai mengasah kita sih. Bahasa kita mulai vocabnya semakin luas, semakin panjang kayak gitu. Oke, coba pesannya dari Los Ellen deh, pakai bahasa Mandarin Los. Apa ya? Ya itu tadi. Singkat aja. 要加油，每天要听音乐。你们可以找一找哪一个音乐你喜欢的，然后你们也可以从 YouTube 你们找一找电影，然后看。现在你们在家里干，所以你们可以看看在 YouTube 已经有很多中文练习，你们可以看看在那边，所以可以帮忙你们的中文，所以你们可以有进步。
Ya gitu. Jadi kayak kalian ya Artinya. itu sih tadi kayak belajarnya kalau dari buku saya bilang ya pasti bener-bener boring, membosankan. betul. Jadi dari YouTube itu mudah banget, kayaknya anak-anak sekarang yang kecil pun sudah bisa buka YouTube sendiri deh. Dari situ carilah lagu-lagu yang membuat kalian suka. Mulai diikutin lagunya, nyanyinya. Terus kalau kalian sudah mulai suka film, nonton film, lebih suka nonton film, carilah film-film yang mengedukasi kita, enggak. Jadi benar-benar kayak film yang subtitlenya mulai kita belajar dari bahasa Mandarin, kita tonton yang muda-muda kayak gitu sih. Oke, tadi pas Lost Island ngomong pakai bahasa Mandarin, misalnya sama saya ngangguk dong. Ya ini sekarang apalagi kita masa pandemi yang stay at home kan, kita punya banyak waktu untuk kita bisa Iya. Ini by the way di live Instagram Happy Family School ada Glosia Center nih, ini pasti Miss Hilda ini. Halo Miss Hilda. Kemudian ada Aniwu, halo. Ya, sekarang lanjut ke Miss Shiva. Pesan-pesan atau tips apa nih untuk anak-anak biar lebih enjoy belajar bahasa Inggris? Silakan. Tadi udah disampaikan semua sama Lost Island ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. If you want to study English, you can listen to the music that you like, and you may try to translate the vocabulary or the lyrics that the songs, and then you may watch a video in English that you interest. Oke. Yeah, that's all. Ada Jadi- lagi Mister, bisa itu? juga kalau misalkan kita suka drawing itu bisa diaplikasikan dengan kita belajar. Kita buat kayak komik yang simple-simple. Oh, iya. Komiknya itu di situ kita buat kayak tanya jawab kayak ni hao, terus artinya kita jawab lagi ni hao. Jadi kayak itu banyak sih, misalkan kita pintar gambar, kita Iya. mulailah Oh, masukkan iya. vocab-vocab di situ. Bisa Gitu. sih itu. Jadi sebenarnya banyak cara sih untuk Iya, kalau misalkan nggak suka musik atau aku nggak suka Lause nonton, aku nggak suka Lause dengerin musik, aku sukanya lebih yang biasanya anak-anak yang suka art tuh lebih yang suka tenang-tenang. Nah dari situ kita bisa buat komik yang kecil, simple-simple. Terus Dan- di situ masukkanlah bahasa Inggris dan kayak kita nih yang bisa subtitlenya gitu loh, kita Iya, buat iya, bahasa iya, Inggris, iya, bahasa iya. Mandarin kita tulis di situ gitu. Oh, kalau untuk Lost Island sendiri pernah berarti memakai cara itu untuk anak-anak di Happy Family School? Belum, karena saya nggak ngajar. Oh, kalau bahasa Inggris nggak ada, art kan. ada. Nanti kita bisa, tapi biasanya kita bisa mading-mading kecil dia. Oh ya. Nah di situ ya, bukan ya. komik yang berkelanjutan ya, apa ya, story ya, story Iya. kayak yang dikasih Bukan, iya, gambar kalau gambar. Inggris bukan komik sih. Ya tapi kalau komik kan ke lebih ke gambar. page-page yang banyak kan. Tapi anak-anak HFS sudah ada kayak gitu, pernah dibuat. Kalau bahasa Inggris kita ada kayak box gitu, box kosong disuruh menggambar activity misalnya, lalu di bawah itu ada kayak khusus untuk line untuk mendeskripsikan apa yang terjadi di gambar itu dalam bahasa Inggris. Iya, Biasanya sama, seperti kurang lebih itu. seperti itu. Oke, baik kalau gitu. Ini hari ini pembahasan kita menarik sekali ya buat adik-adik yang mendengarkan langsung atau melihat langsung dari IG Live Happy Family School ya. Kita membahas tentang bahasa Mandarin, bahasa Inggris ya kan. Nah, ini nanti ya adik-adik boleh diinget-inget nih atau dicatat juga boleh nih. Nanti kita akan beberapa kali membahas tentang bahasa-bahasa asing. Kita mungkin bertemu lagi mungkin dengan Lost Island, dengan Miss Shiva di minggu-minggu lainnya untuk kita lebih memperdalam bahasa Mandarin sama bahasa Inggris ya kan, memperkenalkan. Ini kan anggaplah ini baru pembukaan lah ya, baru pemanasan Warming di up. mana ya warming up tentang bagaimana pentingnya sebenarnya belajar bahasa asing itu ya kan, dan memang tidak bisa dipungkiri ini penting sekali buat anak-anak di rumah yang ada yang mendengarkan dan menonton live IG kita di Happy Family School ini untuk belajar bahasa asing ya, taruhlah bahasa Inggris dan bahasa Mandarin ya. Ini benar-benar yang sudah dasar banget ya untuk anak boleh menguasai bahasa asing. Nah, setelah itu dan selebihnya anak-anak harus lebih semangat lagi, ada kemauan untuk belajar bahasa asing. Mungkin bisa ditambah bahasa Jerman, Prancis ya. Apa tadi? Kalau Miss Shiva tadi bilang apa ya? Bonjour ya kan? Bonjour. Ya, bonjour ya. itu ini ya. Artinya apa tuh? Apa ya? Salam juga lah. Salam kalau juga, kayak salam ya, gitu dalam bonjour. bahasa Prancis lupa. Ini kalau udah guru bahasa ini pasti interest sama belajar bahasa-bahasa lain ini ya. Oke, kalau gitu. Nah, untuk adik-adik jangan lupa minggu depan bergabung lagi di Happy Kids Time setiap hari minggunya jam 1:30 sampai 1:30. Nah, ditunggu juga nih request-request dan kirim-kirim salamnya buat teman-teman yang lagi mendengarkan di rumah atau dimanapun ya kan, di nomor
WA, ini by WA nih 0811 30 1038. Dan by telepon, kalau mau telepon langsung dan ngomong langsung sama Mr. Aris dan narasumber setiap hari minggunya di 0317388500 ya. Jangan lupa minggu depan bergabung lagi juga di live Instagramnya Happy Family School. Bisa juga di Facebook Prima Radio SBY ya. Dan download aplikasi Separa di App Store atau di Play Store kalian. Oke, buat hari ini kita sangat-sangat mendapatkan ilmu yang baru dari Miss Shiva dan Lasa Ellen. Thank you Miss Shiva. Thank you. Thank you juga. Hah? Share. Apa itu? You're welcome. Oh, oke. Ya. Baiklah kalau gitu. Oke. Jangan lupa ya minggu depan bergabung lagi bersama Happy Kids Time. This is Your time. See you. Bye-bye. 103,8 Prima Radio. Musik enak seharian.